Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembelajaran IPA semester kedua. Kali ini kita akan membahas tentang tekanan zat dan pemanfaatannya. Namun pada video kali ini kita hanya akan membahas tekanan pada zat padat dan tekanan zat cair. Namun sebelum kita membahas tekanan zat, saya sampaikan dulu kompetensi yang harus dikuasai setelah mempelajari materi ini. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu: yang pertama, menjelaskan konsep tekanan; yang kedua, menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan; ketiga, menjelaskan hukum Archimedes; keempat, menerapkan hukum Pascal pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat musim hujan, kamu sering menjumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan, sehingga kita lebih sulit untuk melintasi jalanan tersebut. Jika kamu hendak melewati jalan yang berlumpur, sepatu manakah yang akan kamu gunakan? Sepatu boot atau sepatu hak tinggi? Agar kamu dapat melewati jalanan berlumpur dengan mudah, sebaiknya kamu menggunakan sepatu boot. Dengan menggunakan sepatu boot, kamu akan mudah melewati jalanan yang berlumpur dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Fenomena tersebut juga dapat kamu amati pada angsa atau entok atau bebek dan ayam. Angsa dapat dengan mudah mencari makan di tempat yang berlumpur, misalnya di sawah. Sedangkan ayam kesulitan untuk mencari makan di tempat tersebut. Permukaan pijakan yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur semakin kecil, sehingga angsa tidak mudah terperosok masuk ke dalam lumpur. Apabila gaya yang diberikan pada suatu benda F semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Fenomena ini tadi sudah kita bahas pada kaki angsa yang tidak terperosok ke dalam lumpur ketika mencari makan di habitatnya. Karena kaki angsa yang memiliki luas permukaan sangat besar membuat angsa tidak terperosok ke dalam lumpur. Artinya, semakin luas permukaan benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Secara matematis, besaran tekanan dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. P sama dengan F per A, dengan P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi, atau disebut juga dengan satuan Pascal atau PA. F adalah gaya dengan satuan Newton. A adalah luas bidang dengan satuan meter persegi. Selanjutnya kita akan bahas tekanan pada zat cair. Tekanan zat cair yang akan kita bahas ada 3 hal utama, yakni tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Yang pertama, yakni tekanan hidrostatis. Kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair, atau disebut dengan tekanan hidrostatis. Semakin dalam zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Secara matematis, seperti yang sudah kita bahas bahwa tekanan adalah P sama dengan F per A. Pada zat cair, gaya F disebabkan oleh berat zat cair atau W yang berada di atas benda, sehingga P sama dengan W per A. Karena berat atau W sama dengan M kali G, sedangkan massa adalah ρ kali V dan volume adalah H kali A, maka dapat ditulis bahwa P sama dengan ρ kali G kali H kali A per A, di mana nilai A ini saling menghilangkan sehingga hasil akhirnya adalah P sama dengan ρ kali G kali H, di mana P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, ρ adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, H adalah tinggi zat cair dengan satuan meter, V adalah volume
dengan satuan meter kubik. Tekanan hidrostatis ini penting untuk diperhatikan dalam merancang berbagai struktur bangunan dalam penampungan air, seperti pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air. Mengapa semakin ke bawah tembok bendungan dibuat semakin tebal? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kedalaman dan massa jenis zat cair mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair. Karena dalam bendungan hanya memiliki satu jenis zat cair, yaitu air, maka massa jenis kita anggap semuanya sama. Sehingga satu-satunya faktor yang berpengaruh adalah kedalaman. Pembahasan sebelumnya, bahwa semakin dalam zat cair, maka tekanannya akan semakin besar. Itulah sebabnya mengapa tembok bendungan semakin ke bawah dibuat semakin tebal, karena untuk menghindari jebolnya dinding bendungan karena besarnya tekanan yang diberikan oleh zat cair. Selanjutnya adalah hukum Archimedes. Kamu dapat mengetahui bahwa ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti ada massa benda yang hilang. Berat benda berkurang saat dimasukkan ke dalam air disebabkan oleh adanya gaya apung atau Fa yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda. Itulah sebabnya mengangkat batu di dalam air akan lebih ringan dibandingkan dengan mengangkat batu di udara. Secara matematis dapat dituliskan Fa sama dengan WBU dikurangi WBA, atau Fa adalah selisih antara WBU dengan WBA, sehingga WBA sama dengan WBU dikurangi Fa. Dengan Fa sama dengan Fa adalah gaya apung dengan satuan Newton, WBA adalah berat benda di air dengan satuan Newton, WBU adalah berat benda di udara dengan satuan Newton. Fenomena ini disebut dengan hukum Archimedes, yakni jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Karena berat zat cair yang didesak atau dipindahkan benda adalah WCP, maka nilai WCP sama dengan MCP kali G, dan MCP adalah rho CP kali VCP, sehingga berat air yang didesak oleh benda adalah WCP sama dengan rho C kali G kali VCP. Berarti menurut hukum Archimedes, besar gaya ke atas adalah Fa sama dengan rho C kali G kali VCP. Dengan Fa adalah gaya apung dengan satuan Newton, rho C adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, VCP adalah volume zat cair yang dipindahkan dengan satuan meter kubik. Kalau kita perhatikan kapal laut yang dapat terapung di atas air, padahal kalau kita ketahui logam memiliki berat yang lebih besar daripada massa jenis zat cair. Seharusnya dengan massa jenis yang lebih besar, seharusnya dengan massa jenis yang lebih besar, logam akan tenggelam di dalam air. Namun kapal laut dapat terapung di atas air. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kapal laut dapat terapung karena pada saat diletakkan secara tegak di lautan, kapal laut dapat memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar, sehingga kapal laut mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal laut. Jadi kalau kita perhatikan penampang dari kapal laut akan memiliki lambung kapal yang berisi udara, dan ruang inilah yang menyebabkan kapal laut mampu memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar, sehingga kapal laut akan terapung di atas permukaan air laut. Sedangkan logam yang memiliki massa jenis lebih besar daripada zat cair akan tetap tenggelam ketika diletakkan di atas zat cair. Suatu benda dapat terapung atau tenggelam tergantung pada besarnya gaya berat atau W dan gaya apung atau Fa. Jika Fa lebih besar dari W, maka benda akan terapung. Jika Fa kurang dari W, maka benda akan tenggelam. Jika Fa sama dengan W, maka benda akan melayang. Bagaimana jika kita melihat kapal selam?
Kapal selam dapat terapung, melayang, dan tenggelam dalam air laut. Pada prinsipnya, kapal selam dapat memiliki kemampuan tersebut karena berat kapal selam dapat diperbesar dengan cara memasukkan air ke dalam badan kapal dan dapat diperkecil dengan cara mengeluarkan air dari badan kapal. Selanjutnya, hukum Pascal. Pernahkah kamu melihat mobil yang dicuci di tempat pencucian kendaraan? Mobil di tempat pencucian kendaraan akan diangkat dengan menggunakan alat pengangkat yang disebut pompa hidrolik untuk membantu pencuci mobil menjangkau semua bagian mobil yang akan dibersihkan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Fenomena ini kita sebut dengan nama hukum Pascal. Untuk memahaminya, perhatikan skema berikut. Menurut hukum Pascal, tekanan pada piston 1 sama dengan tekanan pada piston kedua, sehingga P1 sama dengan P2. Akibatnya, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi, F1 dan F2 adalah gaya yang diberikan, A1 dan A2 adalah luas penampang dengan satuan meter persegi. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan contoh tentang ilustrasi pompa hidrolik yang menerapkan prinsip dari hukum Pascal berikut. Berdasarkan contoh tersebut, dapat dilihat bahwa dengan memberikan gaya 10 Newton pada luas penampang kecil, mampu menghasilkan gaya 1000 Newton pada luas penampang besar. Berdasarkan prinsip inilah, pompa hidrolik tersebut mampu mengangkat motor atau mobil yang cukup berat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.